Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini ibu-ibu? Sehat semuanya ya? Oke, semoga ibu-ibu di sini semuanya sehat semuanya ya ibu ya. Nah, terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di pertemuan kelompok hari ini. Hari ini ibu-ibu saya mau menyampaikan satu materi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Nah ibu ya, ini bahasanya agak-agak berat ya ibu ya, disabilitas gitu ya bu ya. Nah, ibu-ibu di sini tahu, ada yang tahu tidak disabilitas itu apa? Kalau misalnya sering nonton TV ya ibu ya, kalau nonton berita, kalau ada yang nonton berita ya bu ya, sering juga disebutkan ya bu ya, disabilitas, penyandang disabilitas katanya bu ya. Nah itu adalah bahasa halus yang kita gunakan sekarang ini. Apa itu penyandang disabilitas ibu? Yang sering yang ibu tahu? Ya ibu ya, orang yang kok bisa kita bilang orang cacat ya ibu ya, mungkin yang orang buta, orang tidak bisa bicara itu termasuk disabilitas. Yang kekurangan salah satu anggota tubuhnya itu termasuk disabilitas ya ibu ya. Nah, orang yang IQ-nya kurang itu juga termasuk disabilitas ya ibu ya. Jadi kalau misalnya bahasa sehari-hari kita itu, disabilitas itu adalah orang-orang yang tidak bisa melakukan kesehariannya itu sama seperti orang normal seperti kita ya. Nah, kalau menurut WHO ya Bu ya, penyandang disabilitas itu ada termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik ya Bu ya, seperti tadi kekurangan salah satu anggota tubuh, lalu keterbatasan mental ya Bu ya, itu tadi yang kurang IQ-nya, anak-anak yang hiperaktif ya Ibu ya, yang tidak yang perhatiannya kurang ya Ibu ya, yang tidak bisa konsentrasi, yang tidak konsentrasinya itu tidak bisa bertahan lama gitu ya. Lalu yang berikutnya itu adalah keterbatasan intelektual atau sensorik ya, dalam jangka waktu lama, di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya gitu Bu ya. Jadi orang-orang disabilitas ini mereka tidak bisa beraktivitas sama seperti kita Ibu. Ya, mereka memiliki keterbatasan untuk bisa beraktivitas seperti kita. Ya. Nah, sedangkan menurut undang-undang ya Bu ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dengan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Jadi, seringkali ibu-ibu hak dari penyandang disabilitas ini tidak terpenuhi karena keterbatasan mereka ya Bu ya, karena keterbatasan mereka untuk melakukan kegiatan sehari-harinya. Kadang-kadang kalau misalnya orang yang hanya sepanjang hari di kursi roda ibu-ibu, mau naik tangga aja susah gitu Bu ya. Misalnya kalau misalnya ada kegiatan di lantai 2 gitu ya Bu, di gedung lantai 2 yang bisa cuma tangga, yang ada cuma tangga, mereka nggak bisa naik tangga. Padahal ada acara penting di situ gitu, jadi terhalang ibu, hak-haknya itu terhalang gitu ya Bu ya. Hak untuk bebas bepergian itu terhalang gitu ya Bu ya. Lalu apa aja sih Bu di sini hak-hak dari penyandang disabilitas? Kenapa ya kita harus membantu memenuhi hak-hak penyandang disabilitas Ibu ya? Karena itu tadi, mereka itu sebenarnya sama dengan kita haknya. Mereka punya hak yang sama dengan kita, tapi seringkali karena keterbatasannya haknya tidak bisa terpenuhi ya Bu ya. Jadi dan penyandang disabilitas ini masih banyak sekali ya Bu yang diterlantarkan, ditinggalkan, diskriminasi, atau bahkan banyak yang mengalami perlakuan salah lainnya seperti kekerasan seksual ya, dan eksploitasi karena kedisabilitasan yang dimilikinya. Jadi orang disabilitas misalnya anak-anak yang IQ-nya kurang, sering nggak ibu kalau misalnya lihat anak-anak yang IQ-nya kurang ditokohi sama kawan-kawannya ibu, diejek ibu ya, itu jangan ya ibu ya, jangan buat seperti sama. Kalau misalnya ajarin anak-anaknya agar tidak mengejek orang yang kekurangan ibu ya. Lalu berikutnya ada orang ya Bu ya, misalnya apalagi sekarang itu
ada keterbatasan. Ya sering siapa di sini Bu yang suka ngajak orang sumbing? Itu jangan lagi ya Bu ya, karena mereka juga tidak mau seperti itu. Itu keterbatasan mereka, mereka tidak bisa jelas berbicara karena mereka sumbing. Ya Bu, itu jangan diejek ya Bu ya. Justru kita bantu mereka. Ya bisa jadi dengan mereka, misalnya mereka tidak jelas berbicara, ya kita bantu, kita cukup berusaha memahami apa yang dibicarakannya gitu. Jangan diejek ya Bu ya. Jangan lagi, karena mereka juga tidak mau seperti itu ya Bu. Lalu apa aja ya Bu ya hak-hak di penyandang disabilitas? Yang pertama itulah hak hidup, sama seperti kita Ibu, mereka itu punya hak untuk hidup. Lalu yang kedua, bebas dari stigma ya, seperti saya contohkan tadi, stigma misalnya ada yang orang sumbing gitu ya Bu ya, orang sumbing stigmanya negatif, ya nggak bisa ngomong lah, kok bisa ngomong nggak jelas Ibu ya, itu jangan ya Bu ya. Lalu berikutnya privasi ya Bu ya, mereka punya hak privasi, jadi jangan aibnya diumbar-umbar ya Bu ya. Lalu yang berikutnya ada keadilan dan perlindungan hukum, jadi mereka itu punya perlindungan hukum juga sama Ibu, sama seperti dengan kita ini. Lalu berikutnya pendidikan, jadi kalau misalnya ada anggota keluarga yang mengalami disabilitas, jangan dihalang-halangi untuk memiliki pendidikan Ibu-ibu. Sekarang ada Ibu sekolah luar biasa. Di situ anak yang disabilitas itu bisa dididik sesuai dengan kemampuan mereka, Ibu ya. Lalu berikutnya hak untuk pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, Ibu ya. Zaman sekarang ini lihat Ibu, justru semangat untuk bekerja orang disabilitas itu lebih tinggi daripada kita orang yang normal ini. Sering lihat ya Ibu ya di TV-TV ya Bu ya, penyandang disabilitas, mereka justru membuka lapangan pekerjaan, Ibu ya. Lalu berikutnya itu adalah kesehatan. Ya, hak untuk memiliki kesehatan, hak untuk terlibat dalam politik. Ya, Bu ya. Sama seperti kita, hak memiliki agama. Berikutnya hak olahragaan. Mereka berhak untuk memiliki kegiatan sehari-hari ya Bu ya, berhak untuk berolahraga sehari-hari. Jadi kalau misalnya ada kita keseringan di sini ya Bu ya, kebiasaan. Ada orang misalnya yang kekurangan disabilitas, olahraga diejek. Ya Bu ya, jangan ya Bu ya, jangan lagi ya Bu ya. Nah, berikutnya kebudayaan dan pariwisata. Berikutnya hak kesejahteraan sosial. Mereka butuh sejahtera ya Bu ya, dengan cara tidak diejek, tidak dikucilkan dan tidak didiskriminasi. Sama seperti kita ya Bu ya, tidak mau kita ya Bu ya didiskriminasi, diejek ataupun dikucilkan. Lalu berikutnya adalah hak untuk aksesibilitas. Aksesibilitas itu apa Ibu? Hak mereka untuk bisa mudah untuk kemana saja Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita kemana-mana, misalnya ada pesta-pesta Ibu ya, ada tempat duduknya kurang gitu Ibu, itu utama kalau misalnya ada yang disabilitas, atau utamakan beri mereka tempat duduk gitu ya Bu ya. Lalu berikutnya pelayanan publik. Lalu ada hak perlindungan dari bencana dan hak habilitasi dan rehabilitasi. Berikutnya hak konsensi. Lalu ada hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat. Jadi mereka ini juga mau Ibu mandiri, mereka juga nggak mau tergantung dengan kita ibu-ibu. Mereka mau mandiri dan mereka mau terlibat dengan masyarakat. Lalu berikutnya ada hak untuk berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi. Sama ya Bu kayak kita ya Bu ya. Lalu hak berpindah tempat dan dari kewarganegaraan. Lalu yang terakhir adalah bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi. Nah, itu tadi adalah hak-hak dari penyandang disabilitas ya Bu. Sama ya Bu ya, kayak kita hak-haknya Ibu ya. Ya sama Ibu, hanya yang membedakan kalau mereka itu tidak bisa melakukan hal seperti kita lakukan, tidak bisa bebas ya Bu ya. Nah, sampai di sini mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Apakah ada yang mau ditanyakan Ibu-ibu? Nah, jika tidak ada, cukup sekian pertemuan kelompok kita hari ini. Terima kasih untuk perhatian ibu-ibu semuanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan kelompok berikutnya. Selamat pagi.